Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rista Kusuma Handini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis tugas saya mengenai analisis BMC pada perusahaan Miniso. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Bisnis Miniso. Miniso merupakan perusahaan yang didirikan di Tiongkok pada tahun 2013 oleh Ye Guofu dan juga Junya Miyake yang merupakan desainer asal Jepang. Perusahaan ini juga telah berkembang menjadi salah satu perusahaan retail global terbesar yang memiliki 7.100 toko di seluruh dunia. Miniso juga dikenal karena produknya yang berkualitas, desainnya yang menarik, unik, dan juga harga yang terjangkau. Kemudian Miniso menawarkan berbagai produk kecantikan, parfum, snack, ATK atau alat tulis kantor, aksesoris, elektronik, seperti headset, powerbank, produk olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian langsung saja pada 9 analisis bisnis model Canva. Yang pertama ada target pasar atau customer segment, di mana target pasar dari perusahaan Miniso didominasi oleh kalangan generasi Z atau yang berusia belasan tahun, 16 tahun ke atas. Kemudian ada kalangan generasi milenial yang berusia 30 tahun ke atas, yang dimana target pasar ini didominasi oleh dewasa muda atau kalangan muda. Alasan pembelian tersebut karena generasi tersebut tuh mudah tergiur oleh barang yang unik, lucu, dan juga tempatnya yang menarik atau estetik. Kemudian ada solusi atau value proposition, yang dimana perusahaan Miniso menawarkan produk dengan berkualitas tinggi, desainnya menarik, harga yang terjangkau, dan juga produk Miniso itu selalu update atau mengikuti perkembangan zaman, sehingga konsumen itu menemukan sesuatu yang baru di toko Miniso. Kemudian desain tokonya atau konsep toko yang menarik, minimalis, dan juga membuat pengalaman yang menyenangkan bagi konsumen. Kemudian ada kolaborasi dengan brand lain. Contohnya, Miniso dulu pernah bekerja sama dengan Marvel, Harry Potter, Disney, Hello Kitty, dan lain-lain. Kemudian ada saluran atau channel, di mana Miniso mendistribusikan produknya melalui 3 saluran, di mana yang pertama ada gerai toko fisik yang terletak di pusat perbelanjaan, di tengah-tengah pusat perbelanjaan yang memiliki lokasi yang strategis, contohnya seperti di mall. Kemudian ada e-commerce untuk penjualan secara online, kemudian ada media sosial sebagai bentuk promosi seperti Instagram dan TikTok yang banyak digunakan oleh kalangan generasi Z. Kemudian ada hubungan pelanggan atau customer relationship, di mana Miniso menawarkan pelayanan yang ramah dan juga pengalaman belanja yang berkesan, sehingga konsumen akan cenderung balik lagi ke Miniso untuk melakukan pembelian. Kemudian ada program loyalitas berupa reward, di mana dalam berupa diskon atau hadiah yang didapatkan dari setiap pembelian yang dikumpulkan, kemudian mendapatkan poin. Kemudian interaksi aktif di media sosial dengan konsumen, di mana admin dari Miniso sendiri cukup dapat diketahui aktif di media sosial untuk membalas chat konsumen, kemudian menawarkan berbagai diskon, produk, ataupun menginformasikan produk terbaru dari Miniso. Kemudian yang kelima ada revenue stream atau sumber pendapatan yang dihasilkan dari perusahaan Miniso itu didapat dari penjualan produk yang dijual di toko fisik, kemudian ada penjualan secara online melalui e-commerce dan juga web resmi dari Miniso, kemudian ada pendapatan dari franchise atau mitra bisnis. Kemudian yang keenam ada aset atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan Miniso. Yang pertama ada nama merek dan logo yang mudah dikenali, di mana Miniso sendiri logonya itu sangat gampang dikenal. Kemudian nama Miniso sendiri juga sangat mudah diingat. Kemudian yang kedua ada tim desain internasional yang berguna untuk membantu pengembangan atau inovasi produk dari Miniso. Kemudian yang ketiga ada sistem teknologi informasinya dan juga proses distribusinya yang tergolong cepat. Yang ketujuh ada aktivitas utama dalam mendukung atau yang dijalankan dari perusahaan Miniso. Yang pertama ada Miniso sendiri yang seperti tadi dijelaskan selalu mengembangkan desain produknya yang baru secara rutin terus-menerus.
sehingga mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang kedua ada melakukan promosi dan juga pemasaran yang dilakukan baik secara online maupun secara langsung melalui gerai toko fisik. Kemudian ada kolaborasi dengan mitra franchise, di mana franchise di sini perusahaan induk dari Miniso bekerja sama dengan perusahaan lain sehingga keduanya itu saling-saling menguntungkan, yaitu saling menawarkan dan meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness dari perusahaan Miniso agar dikenal dan dijaga oleh banyak konsumen. Kemudian yang ke-8 ada key partnership, di mana dalam hal ini pihak yang diajak bekerja sama oleh Miniso. Yang pertama ada desainer internasional untuk bekerja sama membuat produk yang menarik, seperti bekerja sama dengan karakter populer. Yang tadi contohnya Harry Potter, Marvel, dan lain-lain. Kemudian ada mitra franchise di berbagai negara yang bertujuan untuk memperluas pasar atau ekspansi sehingga Miniso ini bisa dikenal oleh banyak orang. Kemudian ada platform e-commerce yang digunakan untuk distribusi produk secara online seperti bekerja sama dengan Tokopedia, Shopee, JD.ID, dan lain-lain. Kemudian juga bekerja sama dengan produsen atau yang memproduksi dan juga pemasok global yang menyediakan barang-barang ke luar negeri maupun domestik untuk pengadaan barang yang ditawarkan kepada konsumen dan tentunya dengan harga yang kompetitif, harga yang menarik konsumen. Kemudian yang kesembilan ada cost struktur, di mana biaya yang diperhatikan nih dalam pengeluaran. Yang pertama ada biaya pengadaan barang dan produk massal dalam jumlah yang besar, biaya operasional seperti gaji karyawan, sewa, kemudian ada investasi pada desain pengembangan produk dan juga pemasaran dan juga biaya teknologi dan juga biaya logistik. Kemudian ada analisis pendukung atau hubungan antar elemen BMC, di mana ada hubungan antara value proposition dan customer segment, di mana Miniso itu menawarkan produk yang berkualitas tinggi, desain yang menarik, harga yang terjangkau, dengan konsep toko yang modern dan tentunya nyaman, di mana value ini dirancang untuk yang dirancang guna memenuhi kebutuhan customer, yakni Gen Z dan juga milenial. Gen Z sendiri mencari barang yang unik dan juga terjangkau, sedangkan generasi milenial cenderung membutuhkan tempat dengan konsep yang modern dan nyaman sehingga menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan. Kemudian ada channel dan customer relationship, di mana channel utama dalam Miniso itu ada gerai toko fisik dan juga media sosial, termasuk e-commerce di dalamnya. Toko fisik memberikan pengalaman belanja secara langsung dengan pelayanannya yang ramah dan juga berkesan. Di sisi lain, media sosial berfungsi sebagai platform untuk berinteraksi dengan konsumen serta promosi produk. Hubungan dengan konsumen dijaga melalui pelayanan yang ramah dan juga program loyalitas sebagai bentuk penghargaan kepada konsumen karena jumlah intensitasnya dalam pembeliannya terhadap produk Miniso. Kemudian ada hubungan key activities dan key result dalam mendukung value proposition, di mana aktivitas utama Miniso antara lain mengembangkan produk baru secara rutin, melakukan promosi dan juga pemasaran di media sosial dan toko fisik, serta kolaborasi dengan mitra franchise, di mana untuk mendukung hal tersebut, Miniso mengandalkan key result atau sumber aset berupa mereknya dan juga logonya yang mudah dikenali. Kemudian mengandalkan tim desain internasional untuk membantu inovasi produk, pengembangan produk baru, kemudian yang juga mengandalkan sistem IT, teknologi informasi dan juga distribusi yang cepat dalam membantu kolaborasinya dengan mitra franchise. Kemudian kedua elemen tersebut memastikan pelanggan itu memperoleh pengalaman yang berkesan sesuai dengan value atau nilai yang diberikan oleh perusahaan Miniso. Kemudian ada justifikasi. Yang pertama, value proposition. Dengan menawarkan produk yang berkualitas, desain yang unik, konsep toko yang modern, maka konsumen merasa kebutuhan ataupun keinginan saat itu konsumen saat itu bisa terpenuhi atau terwujud. Dengan demikian itu akan menciptakan engagement. Dari engagement akan menciptakan loyalitas. Dari loyalitas akan menciptakan hubungan jangka panjang. Kemudian channel dan customer relationship. Adanya gerai toko fisik memberikan pengalaman yang berkesan berkat adanya pelayanan yang ramah. Kemudian media sosial sendiri juga tidak hanya sebagai sarana promosi, tetapi juga dalam hal berinteraksi secara aktif dengan konsumen untuk menjangkau konsumen baru. Kemudian program loyalty dan pelayanan yang ramah dan berkesan membuat konsumen merasa berharga, sehingga mereka akan cenderung tertarik membeli lagi
produk dari Miniso. Kemudian key activities dan key resort mendukung value proposition. Dengan adanya sumber daya yang ada atau aset atau key resource akan membantu memperlancar semua aktivitas utama yang dilakukan oleh Miniso sehingga keduanya itu akan berjalan dengan baik, saling melengkapi, saling menguntungkan. Contohnya, Miniso itu rutin mengeluarkan produk baru dengan desain yang unik. Nah, untuk mendukung itu semua membutuhkan tentunya tim desain internasional untuk membantu inovasi produk. Kemudian dengan begitu, kedua elemen tersebut itu saling mempengaruhi dan juga mempengaruhi mempengaruhi nilai yang akan diberikan atau ditawarkan kepada konsumen. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Elemen-elemen yang ada di dalam BMC tersebut yaitu saling melengkapi atau saling terkait dan tentunya saling mendukung antar tiap elemen. Kemudian value proposition atau nilai yang ditawarkan oleh Miniso yang kuat, value yang kuat itu juga didukung tentunya dengan adanya kegiatan utama, key activities dan juga key resort. Kemudian dalam hal pendistribusian juga harus disalurkan melalui channel yang tepat atau yang sesuai dengan tentunya customer relationship atau hubungan pelanggan yang sesuai dengan karakteristik pelanggan juga atau customer segment. Kemudian terakhir saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.